Salam saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh Emmauser dimanapun Anda berada, Shalom. Saya harap orang yang sudah mencecap firman Tuhan, yang sudah akrab dengan firman Tuhan, hidupnya itu penuh dengan sukacita. Kalau tadi dikatakan hatinya selalu berkobar-kobar, mukanya ceria, selalu ada harapan, ada gairah kehidupan. Halo Chris, tadi terima kasih sudah membuka acara ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema besar yang diambil dalam acara reuni akbar Emmaus Journey ini adalah menjadi pelayan yang adil dalam spiritualitas inkarnasi Kristus. Saudara-saudara, tema tentang adil selalu bertabrakan dengan situasi tidak adil yang kita hadapi. Dari kita buka mata, dari kita mulai beraktivitas di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ataupun di komunitas kita sendiri pun, atau di tengah-tengah keluarga kita pun, situasi yang tidak adil seolah-olah menjadi sesuatu yang akrab dengan kehidupan kita. Nah, situasi yang tidak adil inilah yang kerap kali menyulitkan orang beriman untuk tetap percaya pada Kristus, untuk tetap setia dalam mengikuti Kristus. Karena banyak orang beranggapan aku sudah baca firman Tuhan, aku sudah belajar menjadi seorang murid yang baik, aku sudah berusaha menjadi pribadi yang baik di dalam Tuhan. Tetapi kenapa kehidupan selalu terbuka pada hal yang namanya ketidakadilan? Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pemaparan kali ini saya akan mengajak saudara semua, ada sebuah PowerPoint yang saya siapkan. Nanti silakan Anda simak bareng-bareng tentang bagaimana jatuh bangun para murid Kristus menjadi pribadi yang utuh. Salah satu yang saya angkat nanti, kita akan bahas dengan lebih dalam adalah pesan Yesus kepada para muridnya dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Di situ Yesus mengatakan di Yohanes bab 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, silakan Anda simak baik-baik, Anda tulis atau Anda foto atau Anda screenshot, karena kalau tadi si Christian selalu bilang ada hadiah, ada hadiah, ada hadiah. Saya Romo Joseph secara pribadi dari Bible Learning with Father Joseph, saya akan menyediakan satu buah sepeda hadiah untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan nanti di tengah-tengah. Maka perlu sekali, penting sekali untuk menyimak pemaparan ini. Silakan Frater, slide PowerPoint-nya. Bagaimanapun situasi kita saat ini, semua kehidupan apapun dinamikanya mengajak kita untuk percaya, atau sederhananya mengajak kita untuk belajar percaya. Saudara-saudara, penting memahami kata belajar percaya. Artinya, percaya itu tidak langsung, tidak pernah instan, tidak pernah dalam waktu singkat, tidak pernah langsung bisa berhasil. Yang namanya belajar juga kadang-kadang kita berhadapan dengan kesulitan. Kita berhadapan juga kadang-kadang dengan kadang-kadang dalam belajar kita capek, kita putus asa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berhenti belajar, kita tidak akan bisa naik kelas. Kalau kita berhenti menyerah atau pergi begitu saja, kita tidak akan pernah naik ke level yang selanjutnya. Nah, maka dari itu 20 tahun Emmaus Journey muncul dan berkembang sampai 26 paroki di Kuskupan Agung Jakarta boleh mengenal EJ.
Selama 20 tahun itulah para Emauser diajak belajar untuk percaya. Pasti dalam 20 tahun itu ada jatuh bangunnya. Kadang berhasil, kadang gagal. Kadang mungkin pernah ribut, kadang mungkin pernah jatuh dalam egoisme, dalam kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, disitulah mari kita belajar. Silakan Frater diklik. Saudara-saudara, ada begitu banyak kitab dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini saya bahas seluruh kitab. Maka supaya betul-betul nancep di kepala kita, saya akan mengangkat hanya satu Injil, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil terakhir yang ditulis dalam penulisan kitab suci dibanding Injil Matius, Markus, dan Lukas. Artinya begini saudara-saudara, ketika Injil Markus ditulis sekitar tahun 40 sampai 60, bayangkan 10 tahun setelah Yesus wafat dan bangkit, Injil Markus mulai ditulis dan selesai ditulis sekitar tahun 60. Lukas dan Matius juga sekitar itu, sekitar tahun 80, 90. Tetapi berbeda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes diasumsikan mulai disusun itu sekitar tahun 120 sampai 200 bahkan. Sebuah keadaan yang sudah sangat berubah di tengah-tengah gereja, di mana jarak antara Yesus yang bangkit dengan jemaat yang dilayani oleh Yohanes itu sudah sangat jauh. Saksi-saksi mata yang betul-betul melihat dan mendengar peristiwa Yesus itu sudah tidak ada lagi. Yang ada mungkin orang kedua atau orang ketiga, bahkan lebih dari itu. Nah, berhadapan dengan itu saudara-saudara, muncul problem. Karena jemaat Injil Yohanes adalah jemaat yang betul-betul sudah terusir dari komunitas Yahudi mereka. Mereka juga kebanyakan orang Yahudi, tetapi mereka sudah terusir, sudah membedakan dirinya. Tidak lagi diakui sebagai orang-orang Yahudi, beragama Yahudi, tetapi orang-orang yang memiliki identitas baru sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, di sini kita akan berhadapan dengan jemaatnya Yohanes ini. Yang pertama, ada rentang waktu, perbedaan waktu yang sudah jauh dari wafat dan kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi saksi-saksi mata yang bisa bercerita. Lalu yang ketiga, mereka sudah terusir betul-betul dari komunitas Yahudi mereka. Maka tidak heran saudara-saudara, ada begitu banyak problem, masalah, kesulitan yang dialami oleh jemaat ini. Nah, ketika membaca Injil Yohanes, para ahli kitab suci berasumsi atau berpendapat bahwa ternyata ketika Injil Yohanes menampilkan seorang tokoh para murid, itu ternyata bukan sekedar menampilkan tokoh itu yang pernah hadir di sekitar Yesus, tetapi si penulis Injil ketika menyusun Injilnya, dia memilih. Bayangkan ada 3 tahun hidup Yesus, karya Yesus yang harus diceritakan. Injil Yohanes sendiri mengatakan tidak cukup kalau diceritakan semua. Maka si penulis Injil harus memilih kisah mana dari hidup Yesus yang bisa diceritakan, orang-orang yang seperti apa yang di sekitar Yesus yang bisa diangkat, lalu kisah hidup mereka yang mana yang mau diangkat. Maka ketika si Injil Yohanes memilih tokoh-tokoh mana yang mau diceritakan, maka ada sebuah bantuan dari si penulis Injil Yohanes, yaitu dibilang tokoh-tokoh tertentu di sekitar hidup Yesus yang juga mengalami problematika yang sama dengan problem-problem yang dihadapi oleh jemaat yang dilayani oleh penulis Yohanes ini. Jadi di balik tokoh-tokoh yang diceritakan, Anda bisa mencari misalnya Nikodemus, perempuan Samaria, ada Petrus, ada ibu Yesus, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada Thomas, ada Filipus dan lain sebagainya. Di balik tokoh-tokoh itu, sebetulnya tokoh-tokoh itu adalah representatif.
atau cerminan dari jemaat Kristiani pada waktu Injil Yohanes ditulis. Artinya saudara-saudara, dalam Injil Yohanes kalau kita menemukan ada pergulatan seorang tokoh, masalah yang dihadapi oleh seorang tokoh, lika-liku hidupnya, kesulitannya, kegagalannya, jatuh bangunnya dalam mengikuti Yesus, tokoh itu secara tidak langsung mewakili dinamika kehidupan jemaat pada waktu itu. Kabar gembiranya saudara-saudara, ternyata pergulatan, masalah, lika-liku jemaatnya Yohanes ini itu tidak jauh berbeda dengan kita para pembaca Injil Yohanes. Maka ketika seorang Emauser membaca Injil Yohanes, bisa jadi salah satu tokoh yang diceritakan dalam Injil Yohanes ini itu bercerita juga tentang hidup kita. Diklik lagi, frater. Nah, tetapi Injil Yohanes tidak cuman memaparkan masalah lika-liku dan segala problematika orang-orang jemaat pada waktu itu. Tetapi Injil Yohanes secara gamblang juga memasukkan proses transformasi dari tokoh-tokoh para murid ini. Jadi di sini Injil Yohanes secara sadar mengajak para pembaca, mengajak juga para Emauser dan juga saya yang punya masalah yang juga bejibun, Romo, yang juga punya pergulatan yang luar biasa. Ketika kita membaca, menemukan diri kita di tokoh-tokoh tertentu, ternyata tokoh itu bertransformasi. Bertransformasi artinya mereka diajak oleh Yesus untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mereka dibentuk seperti bejana tanah liat. Mereka dibentuk menjadi pribadi-pribadi baru. Dengan demikian, kalau misalnya saya itu menemukan hidup saya itu dalam figur Ibu Yesus yang berdiri di bawah salib Yesus. Berarti transformasi yang dialami oleh Ibu Yesus yang diceritakan dalam Injil Yohanes menjadi peluang bagi saya untuk tahu ini dalam kesulitan saya ini dalam beriman kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan? Ke arah mana? Apa yang harus saya perhatikan dalam hidup saya? Jadi saudara-saudara, ini ada kaitannya sangat erat dengan para Emauser. Para Emauser diharapkan bukan hanya membaca firman Tuhan setiap hari, secara pribadi maupun di dalam kelompok. Bukan hanya sekedar men-sharingkan, tetapi bagaimana para pembaca kitab suci ini juga dibentuk dan diubah bersama-sama tokoh-tokoh di dalam Injil Yohanes ini. Maka dari situ akan ketahuan daya ubah firman Tuhan. Udah 20 tahun jadi Emauser, masih egois enggak? Udah 20 tahun jadi Emauser loh, itu udah remaja itu, bahkan dewasa 20 tahun itu. Masih suka ngambek-ngambek enggak? Udah 20 tahun jadi Emauser atau 10 tahun jadi Emauser, udah matang belum? Semakin matang belum imannya? Itu yang diharapkan. Itu yang mau kita syukuri dalam reuni akbar ini. Silakan diklik lagi, satu lagi, frater. Nah, ada begitu, tadi saya katakan di tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Injil Yohanes itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki masalah berjibun. Ada begitu banyak masalah yang kita temui dalam tokoh-tokoh ini. Bisa sakit penyakit, bisa kematian, bisa kesulitan ekonomi atau kemiskinan, bisa terusir dari komunitas Kristiani, bisa juga konflik di dalam komunitas, bisa juga relasi yang rusak dengan Yesus Kristus, bisa juga ketidakpercayaan. Saya tidak mungkin membahas semua masalah itu. Hari ini saya mau membahas satu problematika yang seringkali dihadapi oleh para tokoh dalam Injil Yohanes, yaitu adanya tegangan antara rasa percaya dengan Yesus dan lawannya rasa tidak percaya dengan Yesus. Jadi, itu kalau gitu saya banget, Romo.
Kayak lagu dangdut, jatuh bangun aku mencintaimu. Jatuh bangun Romo. Dalam jadi Emauser itu jangan dikira suka-suka semua. Jangan dikira 24 jam berkobar terus. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lelah. Kadang-kadang masalah dalam kehidupan menghimpit pertumbuhan iman kita. Sehingga menjadi sulit ketika kita diajak untuk menjadi pribadi yang adil. Nah, menariknya begini. Ternyata kalau kita gali kata percaya, cari di Injil Yohanes dari bab 1 sampai bab 21. Yang kita bisa temukan adalah kata percaya ini muncul di 78 ayat. Artinya, kata percaya ini selalu muncul atau sering kali muncul atau banyak sekali muncul. Kalau sebuah kata muncul berkali-kali, lebih dari 3 kali, itu berarti penting. Nah, ini 78 ayat. Ada satu ayat bahkan mengatakan kata percaya itu sampai 3 kali. Nah, kalau kita gali lagi, ternyata kemunculan kata percaya di Injil Yohanes itu muncul sejak bab 1 sampai bab 21 di akhir. Artinya, kata inilah yang secara konsisten hadir. Kalau si Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes menceritakan tentang rasa percaya atau tema tentang percaya, bisa jadi yang dialami oleh jemaatnya adalah ketidakpercayaan atau kurangnya rasa percaya atau juga adanya kebimbangan dalam hidup orang-orang beriman pada waktu itu. Maka Injil Yohanes berkali-kali menjelaskan untuk pentingnya sebuah rasa percaya. Percaya kepada siapa? Apa? Kepada siapa kita harus percaya? Dan juga apa konsekuensinya kalau kita percaya? Sangat jelas dalam Injil Yohanes kita diajak untuk percaya dalam namanya. Kita diajak percaya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Kita diajak untuk percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapanya di surga. Kita percaya pada mukjizat-mukjizat Yesus. Kita diajak percaya pada pribadi Yesus yang luar biasa. Kita diajak percaya untuk Yesus yang sungguh menderita, wafat, dan bangkit. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, yang bisa saya tegaskan di sini adalah, saya tidak mungkin membahas seluruh kemunculan kata percaya, tapi saya pilihkan. Ternyata kata percaya ketika muncul di Injil Yohanes, dia muncul selalu di bagian-bagian penting dalam Injil Yohanes. Ini trik nih bagi para Emauser kalau nanti membaca firman Tuhan. Baca Injil Yohanes, kalau Anda temukan kata percaya, silakan di stabilo. Warna biru kah atau warna merah kah? Kalau bisa satu warna. Jadi kata percaya Anda temukan di bab 1, Anda stabilo warna biru. Di bab 2 Anda stabilo lagi, di bab 3 terus begitu. Sampai kita menemukan sebuah fakta bahwa kata percaya ini muncul berkali-kali. Yang pertama, mari kita bahas. Kata percaya muncul pertama kali di Injil Yohanes itu di bagian prolog atau pembuka. Lebih tepatnya di bagian tugas Yohanes Pembaptis ketika dia memberi kesaksian. Di ayat 7, bab 1 ayat 7. Di situ dikatakan, ia atau Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Lihat, di bagian awal muncul tugas Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Mengapa memberi kesaksian menjadi penting dalam Injil Yohanes? Karena tadi seperti saya katakan, jemaat ini di tahun 120 sampai 200 itu sudah tidak lagi menemukan dengan mudah orang-orang yang menjadi saksi mata. Mereka semua sudah meninggal, sudah wafat. Yohanes Pembaptis menuliskan kesaksiannya, dan kesaksiannya adalah sebuah kebenaran. Dan mengapa Yohanes Pembaptis harus memberi kesaksian? Supaya semua orang menjadi percaya. Jadi di sini sebuah ajakan saudara-saudara, supaya kita yang membaca Injil Yohanes mendengar kesaksian tentang Yesus Kristus,
Tujuannya nggak lain nggak bukan supaya kita menjadi percaya. Lihat. Kemudian di ayat 12 lagi-lagi ditegaskan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lagi-lagi muncul. Dari sini mau ditegaskan sejak awal bahwa kalau kita percaya pada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang terang itu, kita diajak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi buah dari rasa percaya adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian kalau saya lompat di bagian terakhir dari Injil Yohanes, yaitu di bab 20 ayat 31. Di situ ditegaskan atau disimpulkan bahkan maksud Injil Yohanes ini ditulis. Di situ dijelaskan begini. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Lagi-lagi supaya kamu percaya. Percaya pada apa? Pada siapa? Pada Yesus. Yesuslah Mesias. Mesias itu siapa? Anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi di sini sebuah kedalaman yang kita diajak untuk memasuki sebuah misteri makin dalam, makin dalam lagi. Menjadi seorang Emauser, menjadi seorang Kristiani, bukan cuma dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, selesai. Bukan cuma problemnya dia hari Minggu ke gereja, dia pagi malam berdoa, dia baptis anak-anaknya, dia baca kitab suci. Tidak hanya sekedar itu, menjadi seorang pribadi Kristiani, kita diajak untuk percaya pada Yesus yang adalah Mesias anak Allah, dan buah dari rasa percaya itu adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita hidup dalam namanya. Lihat saudara-saudara, ini yang mau ditegaskan dari awal sampai akhir secara konsisten. Klik lagi, frater. Ternyata di bagian berikut, kita juga lihat kata percaya muncul lagi di bagian-bagian penting, yaitu di panggilan para murid. Di situ, Yesus berdialog dengan seorang murid yang namanya Nathanael, yang dengan remeh dia berkata, apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Apakah ada yang baik yang datang dari, saya takut salah, dari Nazaret, betul. Nah, dari sini Yesus berkata kepada Nathanael, karena aku berkata kepadamu Nathanael, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Anda langsung ingat di bagian-bagian akhir dari Injil Yohanes ada satu tokoh, yaitu Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lihat di sini, lagi-lagi depan belakang selalu konsisten seperti itu. Nathanael baru percaya pada Yesus ketika dia melihat Yesus. Kemudian ternyata juga kata percaya muncul di mukjizat pertama. Tandanya yang pertama yaitu dalam perkawinan di Kana. Kalau tadi dalam panggilan para murid, Yesus menegaskan pentingnya sebuah rasa percaya kalau mau mengikuti Yesus. Kalau sudah tidak ada rasa percaya, berat ngikuti Yesus. Kalau ada keraguan-raguan, mudah sekali kita nanti akan salah arah. Maka tadi di panggilan para murid, Yesus menegaskan sebuah kunci, sebuah rumus kalau mau berhasil dalam jatuh bangun hidup orang beriman, rasa percaya. Tidak lain tidak bukan. Romo, percayanya gimana? Kadang-kadang ketika melihat hidup tidak adil, kita langsung, rasa percaya kita langsung kena diskon 50%. Ntar dibenturin lagi, udah hilang lagi 25%. Nah, inilah, mulai dari sinilah Injil Yohanes mengajak kita semua untuk memasuki perjalanan seorang murid yang diajak untuk percaya, yang diajak belajar untuk percaya.
Nggak percaya, silakan buka mukjizat pertama. Di situ, setelah Yesus merubah air menjadi anggur, di Yohanes bab 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perjalanan pertama para murid setelah mereka menerima panggilan Yesus, melihat mukjizat air menjadi anggur, dan mereka diajak untuk percaya. Dan sejak Yohanes bab 2 dikatakan para murid langsung percaya. Mungkin ini wajah kita juga. Baru ikut Emmaus retret perutusan retret pertama, wah menggebu-gebu. Wah hidupnya diubah. Lihat para murid juga sama. Dalam perjalanan sejak awal mereka udah langsung percaya. Tapi nanti kita lihat dalam perjalanan di Yohanes bab-bab berikutnya. Ternyata rasa percaya ini juga gak bisa instan. Juga harus butuh proses kehidupan. Kemudian juga kita melompat ke Yohanes bab 3. Di situ muncul seorang tokoh yang luar biasa namanya Nikodemus. Ternyata dalam dialog Yesus dengan Nikodemus yang panjang lebar itu, ternyata kata percaya juga muncul di bab 3 ayat 15, 16 dan 18. Di situ ditegaskan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lagi-lagi ditegaskan, setelah seorang murid melihat mukjizat di Kana dan menjadi percaya, lalu apa efek dari percaya itu? Tidak lain tidak bukan, arah tujuan akhirnya adalah beroleh hidup yang kekal. Kemudian juga dalam slide berikutnya kita lihat juga ada satu tokoh yang juga luar biasa dalam Injil Yohanes. Diklik, brother. Nah, kalau tadi ada Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang pemuka, seorang pengajar agama Yahudi, datang malam-malam. Nah sekarang seorang perempuan Samaria, nothing, no one, bukan siapa-siapa, datangnya tengah hari bolong. Juga berdialog dengan Yesus. Dialognya bukan yang remeh-temeh, bukan tentang drama Korea, bukan tentang artis-artis yang lagi booming itu, tetapi sebuah dialog teologis. Artinya, seorang laki-laki bisa diajak juga berdialog, berbicara tentang misteri Allah, dan perempuan juga bisa diajak berbicara tentang Allah, tentang misteri Allah. Bahkan perempuan ini mampu menangkap, sementara yang laki-laki nanti masih butuh proses. Kepada si perempuan ini dikatakan di ayat 21, bab 4 ayat 21. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara-saudara, ajakan Yesus kepada si perempuan ini adalah sebuah langkah awal dalam perjalanan pemuritan perempuan Samaria ini. Sebelum dia nanti pergi ke orang-orang sekampungnya, mewartakan tentang Yesus, dan sebelum nanti orang-orang sekampungnya datang pada Yesus dan menjadi percaya, pertama-tama si perempuan ini diajak untuk percayalah hai perempuan. Bukan hai perempuan, ajaklah orang-orang sekampungmu untuk percaya. Sebelum kita bisa mewartakan firman Tuhan, sebelum kita bisa berbicara tentang firman Tuhan kepada orang lain, sebelum kita bisa menginjili orang lain, ini si perempuan ini pertama-tama diajak untuk percaya. Rasa percaya adalah langkah awal perjalanan seorang murid dalam melewati lika-liku kehidupannya. Dan ternyata juga saudara-saudara, di mukjizat yang kedua, yaitu ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Yohanes bab 4. Lagi-lagi, untuk bisa mengalami mukjizat, untuk bisa mengalami kasih Allah, melihat kasih Allah, untuk bisa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tidak lain tidak bukan rumusnya adalah percaya. Yesus berkata kepada si pegawai istana itu,
pergilah anakmu hidup. Dan selanjutnya orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Bahkan di ayat 53 dikatakan, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anak itu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Lihat saudara-saudara, sebelum kita bisa menggarami keluarga kita, sebelum kita bisa menggarami komunitas kita, mengajak mereka untuk percaya, pribadi dulu. Aku dulu dibentuk, apakah aku sudah belajar percaya, berproses dalam imanku, dalam jatuh bangunku untuk semakin percaya. Ternyata juga kata percaya muncul juga di mukjizat yang ketiga, yaitu ketika penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Itu bahkan ada di ayat 24, 38, 44, 46, 47. Kata percaya muncul terus. Saya bacakan satu. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat, bisa jadi yang dialami oleh jemaatnya Yohanes adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, yakin pada Yesus, tetapi masih ragu-ragu apakah betul Yesus itu berasal dari Allah. Apa hubungannya antara Allah dalam perjanjian lama dengan pribadi hebat ini yang disebut Yesus ini? Nah, dari sini Injil Yohanes menegaskan berkali-kali, kalau kamu percaya dengan firman-Ku, kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dari sini jemaat Kristiani, termasuk kita juga, diajak untuk percaya bahwa memang sungguh-sungguh pribadi Yesus yang memukau ini adalah Allah sendiri. Kita bisa bayangin betapa sulitnya orang-orang di gereja perdana untuk meyakini Yesus itu adalah Allah. Atau lebih tepatnya, bagaimana mereka bisa meyakini orang lain. Orang-orang Yahudi pada waktu itu atau orang-orang dalam bangsa lain untuk meyakini bahwa pribadi ini memang sungguh-sungguh Allah. Sebuah tugas yang tidak mudah. Maka Injil Yohanes menegaskan bagaimana relasi Yesus dengan Bapanya. Lanjut, diklik lagi, frater. Dalam ajaran berikut di Yohanes bab 6, ini sebuah ajaran yang cukup memukau tentang roti hidup. Lagi-lagi kata percaya muncul berkali-kali. Ayat 29, 30, 35, 40, dan 47. Saya bacakan satu. Inilah perkataan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Lihat, tegangannya selalu sama. Bahwa Yesus Kristuslah anak Allah. Bahwa Kristus Yesuslah pribadi yang diutus oleh Allah. Ini Injil Yohanes mencoba untuk menjawab kesulitan-kesulitan dalam jemaat pada waktu itu untuk beriman siapa Yesus dan dari mana Dia berasal. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Kemudian di bagian yang berikut, lagi-lagi salah satu momen yang terpenting dalam Injil Yohanes, yaitu pengakuan dari orang dalam sendiri, yaitu dari murid-murid terdekatnya Yesus, diwakili oleh Petrus. Saudara, kalau tokoh Petrus muncul dalam Injil Yohanes, bisa mengacu pada, ya memang itu Santo Petrus, tetapi bisa juga Petrus adalah gambaran atau representatif dari gereja. Jadi apa yang diakui oleh Petrus dalam Yohanes bab 6 ayat 69 adalah juga pengakuan gereja perdana. Apa yang diakui? Di situ perhatikan baik-baik kata-kata yang diucapkan oleh Petrus. Dan kami telah percaya. Harusnya apa? Dan aku telah percaya. Karena kan dan Petrus berkata. Harusnya kan pakai aku. Tetapi kenapa dikatakan kami? Dan kami telah percaya dan tahu
bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari sini, Yesus pada akhirnya diakui bahwa dia sungguh-sungguh yang kudus dari Allah. Dia punya relasi yang sangat dekat dengan Allah, bahkan dia adalah Allah sendiri. Diakui oleh orang dalamnya, inner circle-nya. Kalau sebelumnya oleh orang-orang luar, tetapi sekarang oleh orang-orang dalamnya sendiri, orang-orang yang dekat dengan Yesus sendiri. Dan itulah juga pengakuan gereja bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kemudian tentang ajaran berikut yang juga, kalau tadi roti hidup yang adalah makanan, sekarang air hidup yang adalah minuman. Nah, dari sini mungkin teman-teman Emmauser mulai nyadar nih, kok ternyata di Injil Yohanes seringkali berpasang-pasangan. Muncul di awal, dia muncul juga di akhir. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Sekarang ada makanan, ada juga minuman. Oh, itu tuh kalau baca begitu kita suci jadi seru. Ini mana ya pasangannya ya? Cari sampai ketemu. Nah, tentang ajaran air hidup di Yohanes bab 7. Di situ ditegaskan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau tadi roti hidup, kita diajak untuk percaya. Sekarang air hidup, kalau kita percaya, akan terjadi dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Itu yang kita sebut inspirasi. Itu yang kita sebut sebuah spiritualitas. Itu yang kita sebut semangat yang berkobar-kobar. Yang ada aliran air yang hidup. Bukan air yang di gelas doang, ini airnya gak kemana-mana. Tapi air yang mengalir. Artinya selalu baru, selalu segar, bergerak, dan memberi kehidupan. Klik lagi satu lagi, frater. Nah, ini dia, jeng. Di Yohanes bab 11. Para Emmauser, Injil Yohanes ada berapa bab? 21. Coba bagi 2. Bab berapa yang ada di tengah-tengah harusnya? 11 ataupun 10. Di Yohanes bab 11 yang adalah bagian tengah-tengah, bagian inti dari Injil Yohanes, di situ ditegaskan kebangkitan Lazarus. Dan kalau Anda hitung di layar, ada berapa kata percaya muncul di situ? Waduh, banyak benar ternyata Romo. Ada 9 di situ. Dan tentang Injil, tentang kebangkitan Lazarus pun ada 7. Waduh, kalau dengar kata 7 berarti, wah ini yang penting. Seringkali, oh ternyata ada pasang-pasangan Romo tadi ya. Di awal, di akhir. Berarti ada yang di tengah-tengah. Itu yang disebut dengan metode sandwich. Kan kalau kita beli hamburger di McD, di Burger King ataupun di KFC, rotinya mah mungkin sama. Yang bikin beda apanya? Tengahnya, dagingnya. Daging yang sekilo cuma 20.000 atau daging wagyu yang digigit itu lumer. Nah itu dia. Dagingnya yang penting. Nah, kebangkitan Lazarus justru di situ paling banyak berbicara tentang kata percaya. Nah ini nanti akan saya bahas nih secara teliti. Saya lompat dulu. Ketika Yesus mulai memberitakan tentang kematiannya di Yohanes bab 12. Di situ juga muncul banyak kata percaya. Saudara-saudara, ini triknya. Ketika Yesus mulai berbicara tentang kematiannya, mulai lebih sering muncul kata tidak percaya. Nah ini dia, berarti semakin ke belakang, semakin mendekati sengsara dan wafat Kristus, pergulatan masalah tantangan untuk percaya itu makin gede. Karena akan lebih banyak muncul kata tidak percaya setelah ini nih. Lalu juga dalam kisah pembasuhan kaki. Salah satu persiapan Yesus untuk memasuki kisah sengsaranya. Lagi-lagi di akhir Yesus mengajak para muridnya untuk percaya. Aku mengatakan kepadamu supaya sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi
kamu percaya bahwa akulah Dia. Jadi saudara-saudara, Yesus ketika mentreatment atau mendidik atau mengajar para muridnya, mendampingi para muridnya, itu juga konsisten. Para murid sejak awal panggilan mereka sampai memasuki kisah sengsara Yesus, para murid diajak untuk percaya. Ketika seorang murid kehilangan rasa percayanya pada Yesus, hancurlah dia. Dan ada banyak kesaksian tentang itu. Tokoh-tokoh yang goncang dalam rasa percayanya dengan Yesus. Diklik lagi, frater. Tentang ketika Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa. Lagi-lagi Yesus mengajarkan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dari sini kita bisa lihat sebuah cermin terbalik. Berarti di kalangan jemaat Yohanes pada waktu itu muncul kecemasan, muncul kegelisahan tentang rasa percaya mereka pada Yesus. Ketika mereka diobok-obok atau diganggu-ganggu oleh orang-orang Yahudi, saudara mereka sendiri pastinya, atau orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi yang beribadah pada dewa-dewa. Mudah sekali jemaat ini bimbang dan gelisah. Gelisah karena apakah Yesus yang mereka imani sungguh-sungguh pribadi yang benar. Pribadi yang sungguh-sungguh dari Allah. Bukan sekedar manusia biasa. Bukan sekedar pribadi yang hebat. Tetapi sungguh-sungguh dia Allah. Makanya dikatakan jangan gelisah hatimu. Kemudian juga dalam doa Yesus. Ketika Yesus begitu bersuka cita berdoa kepada Bapanya. Salah satu yang membuat Yesus bersuka cita dalam doanya adalah ketika Yesus menemukan bahwa murid-muridnya sudah percaya pada Yesus. Di bab 17, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itulah sumber sukacita Yesus ketika dia berdoa kepada Bapanya. Itulah yang dia laporkan kepada Bapanya dalam doanya. Bahwa orang-orang yang telah dipilih Bapa telah menjadi percaya. Kemudian juga di sesi-sesi terakhir dalam Injil Yohanes. Ketika kisah lambung Yesus ditikam. Di situ juga ada sebuah kata percaya muncul. Bab 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dari sini kita bisa membayangkan jemaat yang tadi sudah saya katakan, mereka ragu. Mereka udah nggak bisa lagi ngelihat secara hidup orang-orang yang menjadi saksi mata kehidupan Yesus, wafat Yesus. Nah makanya Injil Yohanes menegaskan orang yang bercerita itu telah memberi kesaksian, dia telah melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri dan kesaksiannya itu benar. Bukan tipu-tipu, bukan kaleng-kaleng, bukan kawe-kawe. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Artinya saudara-saudara, kalau mukjizat Yesus, pengajaran Yesus mengajak murid-murid untuk percaya, termasuk juga ketika sengsara Yesus. Ketika perjalanan iman para murid menjadi sedemikian semakin berat, lagi-lagi kuncinya adalah ajakan untuk percaya. Ketika saat ini hidup kita mengalami ketidakadilan karena virus corona, karena keguncangan ekonomi, karena kematian orang-orang terkasih. Di momen seperti itulah kita diajak untuk percaya. Lalu yang terakhir di Yohanes bab 20 tentang kebangkitan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini kepercayaan ditekankan oleh Yesus melebihi dari segala pantauan-pantauan indera. Dari apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita lihat dengar dengan telinga, rasa percaya mengatasi apa yang dilihat atau didengar oleh indera. Klik lagi, frater. Nah, ini dia. Setelah saya menjabarkan itu bagian-bagian penting ya, kata percaya muncul dalam Injil Yohanes. Ternyata juga ada
kata tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Musuh-musuh Yesus, ada juga murid-murid Yesus. Nah, sekarang PR-nya adalah bagi semua Emmauser, temukan dalam Injil Yohanes kata tidak percaya. Tadi sudah saya jabarkan tuh, rasa percaya. Sekarang temukan dalam kitab suci Anda, tulis di kolom komen. Tadi hashtagnya apa? Hashtag nama, hashtag paroki, hashtag. Nah, jawabannya di bab berapa, ayat berapa, dan siapa yang tidak percaya. Jadi kalau baca kitab suci jadinya, oh menarik juga ternyata. Ada satu trik, yaitu paling gampang nih, ada satu aplikasi Alkitab, sudah saya bagikan kepada Emmauser yang di sini, silakan di-share. Nanti silakan ada tanda search, ketik aja kata percaya, klik di Injil mana, di kitab mana, Injil Yohanes, muncul semua. Itu triknya ya. Oke, kemudian yang mau saya gali di sisa pembicaraan kita adalah, klik satu lagi brother, tentang Yohanes bab 11, yaitu kebangkitan Lazarus. Saya sudah katakan tadi, ternyata kata percaya muncul sejak awal sampai akhir. Dan kata percaya juga muncul di bagian tengah dari Injil Yohanes, di mana diceritakan tentang Lazarus yang wafat dibangkitkan oleh Yesus. Kalau kita hitung-hitung ibu bapak, saudara-saudaraku yang di rumah, dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di situ ada 6 kata percaya. Kok 6 ya Romo ya? Biasanya 7 kurang 1 nih. Ternyata di Yohanes bab 11 ayat 45. Coba kita baca di rumah masing-masing. Setelah diceritakan itu kisah Lazarus panjang lebar 44 ayat, ditutup dengan cantik di ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Artinya, Yesus yang berkuasa atas kematian, Yesus yang mampu membangkitkan Lazarus, adalah pribadi yang membuat orang percaya kepadanya. Artinya, peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian menjadi titik pusat dari rasa percaya orang beriman. Sampai orang-orang Yahudi yang tadinya ragu-ragu sama Yesus, setelah melihat Yesus membangkitkan orang mati, mereka percaya. Jadi kalau saya hitung semuanya ada 7. 7 itu menjadi sebuah angka spesial. Adanya di tengah-tengah lagi, Yohanes bab 11. Oh, berarti menarik buat dibahas nih Romo. Lazarus bab 11. Kalau kita baca lagi, ternyata di Yohanes bab 11 ayat 48, Yohanes bab 12 ayat 11. Bagian-bagian itu juga masih membahas tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Artinya Yohanes 11, 48, 12, 11 itu masih ada kaitannya sama kisah Lazarus. Ternyata di 2 ayat ini, para Emmauser, muncul sebuah reaksi, sebuah penolakan dari para lawan Yesus. Mereka cemas, kalau banyak orang percaya sama Yesus, ini orang penjajah Romawi pasti semakin menindas bangsa kita, katanya. Bahkan mereka mau membunuh Lazarus supaya mencegah orang-orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Itu. Jadi ada 9 kata percaya, 7 secara positif, 2 secara negatif. Klik satu lagi, brother. Nah, kalau kita membaca kisah Lazarus yang dibangkitkan di Yohanes bab 11, penting buat kita untuk menyadari tokoh siapa yang dicoba atau diajak oleh Yesus untuk bertransformasi. Tokoh mana yang diajak oleh Yesus untuk bergulat dengan rasa percayanya. Yang diajak oleh Yesus untuk belajar percaya. Yang bisa saya katakan adalah Marta,
sebuah kunci. Kalau kita baca Injil Lukas, itu Marta tuh kelihatannya tuh kesannya negatif ya. Yang dipuji itu selalu Maria, saudaranya. Tapi Injil Yohanes mencoba memberikan sebuah keseimbangan. Maria di Injil Yohanes itu cuman pasif aja di kisah ini. Diem aja, gak ngomong bahkan. Tetapi Marta yang lebih berperan aktif. Marta yang diajak oleh Yesus untuk berdialog teologis panjang lebar. Mari kita lihat saudara-saudara. Jadi ceritanya Lazarus tinggal di Betania. Yesus sedang berada di daerah Galilea, di atas. Lalu Lazarus sakit, sakitnya sakit keras karena membawa pada kematian. Maria dan Marta yang saudaranya Lazarus mengirim utusan kepada Yesus, memberi kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasih Yesus ini sakit. Lalu apa yang terjadi? Yesus seolah-olah menunda-nunda keberangkatannya pergi ke Betania. Yesus tetap 2 hari di tempat dia pada waktu itu. Setelah lewat 2 hari, baru Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke daerah Yudea. Dikatakan begini, ayat 6. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yudea itu adanya di bawah Yudea itu nama daerah yang besar, salah satu kotanya namanya Betania, disitulah tempat tinggal Lazarus, Maria, dan Marta. Tampak sekali sebelum kisah ini diceritakan, tampak sekali Yesus sudah berrelasi akrab, sudah sangat mengenal ketiga pribadi ini, kakak beradik ini. Ketika Yesus berkata, mengajak para muridnya untuk pergi ke Yudea, langsung muncul kekhawatiran di tengah-tengah para murid. Langsung seorang muridnya berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tapi Yesus menegaskan sekali lagi, mengajarkan sekali lagi bahwa ada sebuah maksud yang mau disampaikan. Lalu terjadilah sebuah dialog tentang penyakitnya Lazarus. Yesus mengatakan bahwa Lazarus tertidur. Di sini terjadilah tampak sekali kesalahpahaman. Yang dimaksud oleh Yesus adalah tidur dalam arti mati, tetapi para muridnya menangkap tidur dalam arti harafiah. Disinilah terjadi kegagalan para murid untuk menangkap kata-kata Yesus. Menangkap pesan tersembunyi di balik kata-kata Yesus. Tetapi di situ Yesus menegaskan bahwa di ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat Yesus seorang guru ketika melihat para muridnya gagal memahami kata-katanya, Yesus mengulang lagi. Yesus memberikan sebuah penjelasan lagi. Tidak lagi secara simbolis, tidak lagi secara implisit, tetapi terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi baru tuh dikatakan di ayat 11 yang tadi sudah kita bacakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu semua kita tahu muncul Thomas, seorang yang keras kepala, langsung bereaksi apa? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara-saudara, Thomas tidak berkata-kata, tidak berbicara dengan Yesus. Thomas berkata-kata, berbicara dengan murid-murid yang lain. Bisa jadi bisik-bisik. Begitu Yesus tetap kekeh mau ke daerah Yudea, udah siap orang-orang Yahudi mau melempari batu, dan sudah kejadian sebelumnya. Thomas dengan pesimis, ya udah pergi, mati-mati deh sama dia. Lihat, ada sebuah rasa tidak percaya atau kurang percaya dengan kata-kata Yesus. Maka dari itu Yesus menegaskan supaya kamu belajar untuk percaya. Nah,
dari ayat-ayat selanjutnya, ternyata orang yang dipilih oleh Yesus untuk belajar percaya, yang dipilih adalah tokoh Marta, bukan ke-12 muridnya. Artinya 12 murid ini diajak untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk belajar. Bukan mereka yang langsung diajar oleh Yesus, tetapi biar mereka melihat bagaimana perjalanan iman Marta untuk percaya. Itu hebatnya Yesus. Itulah para Emauser, untuk melihat tokoh Marta, untuk melihat tokoh-tokoh dalam kitab suci untuk belajar percaya. Nah dari situ kalau Anda lihat saudara-saudara, bagaimana Marta berdialog dengan Yesus. Dikatakan ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Lihat, Maria hanya pasif, Marta yang lebih progresif. Maka kata Marta kepada Yesus, perhatikan baik-baik di ayat 21. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mungkin di balik kata-kata itu ada sebuah rasa kecewa. Tuhan kok gak langsung datang? Udah dikabarin 2 hari yang lalu, kok kagak datang? Coba kalau langsung datang, pasti saudaraku gak mati. Jadi di balik kata-kata Marta, meskipun ada sebuah kata-kata yang netral sebetulnya, tapi di situ ada terbesit sebuah rasa kekecewaan. Marta melanjutkan, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Tetapi sekarang aku tahu. Tahu itu artinya sebuah kegiatan aktivitas manusia yang menggunakan akal budinya. Marta beriman hanya sebatas kepalanya saja. Mungkin banyak para Emauser dulu waktu masih awal-awal Emauser mencoba memahami firman Tuhan pakai kepala. Tapi kita menyadari gak cukup ternyata. Karena yang namanya iman itu soal rasa juga. Ada akal budinya juga harus, pikiran juga harus terlibat. Ada kehendak, ada sebuah rahmat juga yang harus bekerja di situ. Gak cukup hanya dengan kepala. Melihat Marta hanya beriman hanya sebatas kepalanya saja, Yesus luar biasa. Pelan-pelan kata Yesus kepada Marta di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Marta diajak untuk percaya sama Yesus. Tapi bagaimana reaksi Marta? Tidak langsung jadi. Marta jatuh untuk kedua kalinya. Meskipun lebih tinggi dari sebelumnya tapi belum cukup. Marta berkata di ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lihat, aku tahu. Aku tahu. Lihat 2 kali loh. Enggak cuma sekali. Maka kalau kita seringkali jatuh dalam proses beriman kita berkali-kali, Marta juga sama kayak kita. Jadi mau digambarkan di sini jemaat orang beriman yang bukan cuma sekali jatuhnya, berkali-kali Romo. Sama kayak kita. Kalau kita mengalami kayak gitu, lihatlah Marta. Lalu apa? Jawab Yesus di ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ada berapa kali kata percaya diulang? 3. Barang siapa percaya kepadaku, mereka yang percaya kepadaku, percayakah engkau akan hal ini? 3 kali, itu berarti udah sebuah poin, apalagi adanya di tengah-tengah dari Yohanes bab 11. Marta diajak, Marta jangan cuma tahu, percaya. Percaya itu jauh melebihi dari sekedar tahu, dari sekedar mau. Percaya itu lebih dalam dari itu. Nah langsung Marta langsung berkata di ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan aku percaya.
bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kepada Marta, Yesus membuka identitas dirinya. Akulah kebenaran dan hidup. Mana dia? Akulah kebangkitan dan hidup. Kepada Marta, kepada sosok yang gagal dalam beriman ini, justru Yesus memilih Marta dalam pribadi terbatas ini. Pribadi yang tidak mudah untuk percaya ini, Yesus membuka identitasnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati lagi. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah. Tetapi saudara-saudara, apakah proses iman Marta berhenti sampai di sini? Selesai sampai di sini? Selesai hanya di mulut saja, ya Tuhan aku percaya. Banyak dari kita juga begitu. Percaya sama Yesus, amin, cuman di mulut aja. Ketika berbenturan dengan realita hidup, apa yang dikatakan di mulut goyang lagi. Lihatlah dalam tokoh Marta selanjutnya di ayat 39. Yesus pergi ke makam, di situ ditutup dengan batu, lalu Yesus nyuruh di ayat 39, angkat batu itu. Langsung Marta menjawab, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lihat saudara-saudara, meskipun Marta sudah mengakui, ya Tuhan aku percaya engkaulah Mesias, tapi baru di sebatas mulut aja, kata-kata aja. Ketika dihadapkan pada realitas sesungguhnya, dia gagal lagi. Untungnya, kabar gembiranya, Yesus itu enggak mudah marah sebetulnya. Yesus mengangkat lagi, oh ternyata belum kelar nih. Bukan cuma sekedar iman yang di mulut saja, pengakuan di mulut saja, tetapi Yesus mengajak kembali Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Lihat, ingat loh Marta, 3 kali itu kamu diulang-ulang buat percaya. Bukankah aku sudah berkata kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di situ Marta diajak untuk bukan cuma percaya di mulut saja, tetapi betul-betul percaya dalam sebuah realita kehidupan. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan situasi yang mustahil di depan dirinya. Saudaranya yang sudah mati 4 hari, sudah berbau. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan terbukti Lazarus bangkit kan, artinya Marta percaya. Itulah saudara-saudara keindahan dari Injil Yohanes, keindahan dari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau kita teliti betul-betul akan begitu banyak inspirasi-inspirasi yang disediakan firman Tuhan ini buat kita. Ternyata bukan cuma kita belajar baca, tapi kitab suci inilah yang menemani kita dalam perjalanan kita untuk semakin percaya dengan Yesus. Percaya yang semakin berkualitas, yang bukan cuma sekedar di mulut, bukan sekedar di kepala, tetapi sungguh hadir bahkan ketika hidup menjadi tidak adil. Tuhan Yesus memberkati. Asik, terima kasih Romo Joseph. Luar biasa ya, lebih dari 1 jam bahkan saya mendengarkan gitu. Ini berasa nih paling dekat ya, bukan paling dekat cipratan ya, tapi paling dekat percaya. Jadi Romo Joseph, saya percaya apa yang Romo sampaikan barusan, meresap ke saya juga ya. Besar harap juga meresap ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, tapi saya mau ada 2 pertanyaan dulu ke Romo. Kirain mau ngasih hadiah, enggak ya? Iya, nanti hadiah di belakang, saya udah siapin juga. Nah, yang pertama adalah untuk yang PR teman-teman Emmauser tadi, menemukan tidak percaya itu, udah ada beberapa yang job di live chat. Nah, pertanyaan saya, apakah itu perlu dikonfirmasikan jawabannya sekarang, atau konfirmasi jawabannya seminggu dari sekarang? Sebetulnya ya kan saya nggak bisa lihat live chat juga. Saya ada nih beberapa. Bisa soalnya. panitia langsung lihat gini, karena itu banyak sekali pasti ya, karena ribuan. Beragam. Langsung aja cap cip cup, jadi digeser aja kursornya, terus pencet stop gitu, lihat jawabannya.
Ada nggak kata tidak percaya di ayat yang dia pilih? Kalau dipilih jawaban orang itu benar, 1 sepeda akan saya kirimkan ke alamat Anda. Widih, baik. Saya dapat info katanya panitia kerepotan untuk milih, jadi sepedanya dialihkan ke MC aja gitu katanya Romo. Enggak ya? Iya, sudah. Oke, nanti dibantu pilihkan ya jawaban yang benar yang mana ya, sekaligus nanti diumumkan. Terus pertanyaan saya yang kedua mengenai tanya jawab nih. Ini kan sudah ada beberapa yang masuk. Kita bahas dulu mungkin 2 dulu kali yang utama ya, boleh Satu Mo ya? dulu lah, satu dulu. Saya jawab sambil Ya, Christian cari. pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan pertama saya akan pilih. Lupa di enter katanya. Oh ini dia, baik. Romo mengenai sebuah kepercayaan dari Dedi Oktomeo. Gereja paroki mana nih? Kristus Salvator ya. Apakah yang harus kita lakukan sebagai Emmauser untuk tetap bertumbuh selain mendalami firman Tuhan dengan membuat jurnal? Apakah yang harus kita lakukan sebagai Emmauser untuk tetap bertumbuh selain mendalami firman Tuhan dengan membuat jurnal? Ini mungkin antisipasi jatuh bangun tadi ya, selain dengan Baik. percaya begitu Romo. Salah satu kekasan dari Emmauser adalah buat jurnal. Oke. Itu jujur, pasti Anda mengalami buat jurnal itu capek, bosen. Itu aja, nggak tahu lagi mau nulis apa. Seringkali menjemukan kok. Nah, menulis jurnal yang dilakukan oleh seorang Emmauser, itu jangan dilihat sebagai kewajiban belaka. Oh nggak enak lah sama Pak Hudi, ntar diperiksa, ntar ditanya-tanya, ntar kan kalau nggak buat nanti malu gitu. Lihatlah jurnal itu sebagai perjalanan Anda dalam mengikuti Yesus. Sebuah alat bantu yang mendorong kita, membantu kita untuk menyadari perjalanan kita. Sebab kalau nggak ada jurnal, itu nggak ada refleksi dalam hidup kita. Itu waktu itu berjalan cepat banget kok. Tahun 2020, kayaknya rasanya belum lama kita happy New Year gitu ya. Sekarang udah bulan Juli loh. Udah Juli pun udah tanggal 19, sebentar lagi Agustus. Terus begitu mengalir, begitu cepat. Itu paling pas kalau Anda punya anak-anak. Kok gak berasa ya Romo, tiba-tiba tuh anak udah gede aja. Kok gak berasa ya Romo, tiba-tiba kok udah Emmaus Journey udah 20 tahun aja. Oh kok gak berasa ya Romo ya, di paroki kami Emmaus udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Waktu tidak akan kompromi dengan hidup iman kita. Tetapi kitalah yang harus menguasai waktu itu. Yaitu dengan cara bagaimana kita mengisi waktu itu. Jurnal adalah bukan kita seperti wartawan, nulis gitu berita acara. Tetapi jurnal adalah sebuah refleksi kehidupan. Bagaimana hidupku, aku, si Yosef Susanto, dibaca oleh firman Tuhan. Dibaca oleh seorang Marta yang diceritakan dalam Injil misalnya. Ada begitu banyak kisah-kisah dalam kitab suci yang membantu kita untuk menulis jurnal. Karena tadi ternyata hidup kita, pergulatan kita juga bisa kita lihat dalam tokoh-tokoh yang kita baca dalam kitab suci. Jadi selain kita membaca kitab suci, sebetulnya kita diajak untuk membaca hidup kita, mengenali hidup kita, termasuk dinamikanya. Kadang-kadang kita tuh sadar ataupun kadang-kadang kita pun tidak sadar. Problem orang zaman sekarang tuh banyak mendem. Marah dia pendem, kecewa dia pendem, termasuk senang pun dia pendem. Karena kita orang Indonesia nggak dibiasakan untuk mengekspresikan. Oke. Maka kita jadi nggak punya kepekaan atau ketajaman untuk mengolah apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Maka pisau refleksinya itu tumpul. Nah, dengan firman Tuhan, dengan jurnal, dengan Emmaus Journey, sharing-sharing, kita tuh kayak ngasak pisau. Ayo belek hidupmu, lihat dalamnya kayak apa. Di balik tawa, canda, muka-muka bahagia, kita nggak tahu dalamnya. Bukan orang lain yang nggak tahu diri kita. Kadang-kadang kita pun tidak akrab dengan perasaan kita, dengan dinamika kehidupan kita karena terlalu sibuk, karena terlalu menyimpan, menutup-nutupi.
dengan pisau refleksi yang tajam, belek. Mungkin kalau selama ini belekannya cuma di kulit luar, dalamnya nggak kelihatan. Kalau pisaunya lebih tajam lagi, kelihatan tuh borok-boroknya juga kelihatan, buah-buahnya juga kelihatan. Itulah jurnal. Maka tadi pertanyaannya, gunakan jurnal sebagai sebuah kesempatan, bukan sebagai sebuah kewajiban atau apalagi keharusan, tetapi inilah hidupku dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup. Tokoh Marta, bagaimana Marta membaca hidup seorang Yosef Susanto? Wah, itu saya juga pernah ngalamin yang kayak begini. Ketika saya harus didera oleh peristiwa-peristiwa kematian di tengah keluarga saya, sama pergulatannya kayak Marta. Tuhan, katanya Engkau maha kuasa. Kok Engkau ngambil satu persatu anggota keluargaku? Berkali-kali Tuhan. Kalau satu sih oke, kalau berkali-kali itu udah gimana Tuhan? Saya mencoba untuk memahami kematian-kematian dalam keluarga saya dengan ini. Ya, mereka kan kanker, oh udah lebih baik mereka meninggal daripada mereka menderita. Udahlah, yang penting kita udah ngerawat, sekarang dia udah bahagia di surga lah. Ini, tapi dengan peristiwa Marta diajak oleh Yesus untuk lihat kedalaman. Di situ saya belajar sesuatu. Di situ luka-luka kehidupan saya pun terobati. Di situ saya merasa apa yang tadinya hidupku nggak adil. Romo-romo lain itu keluarganya tuh masih lengkap semua. Setiap hari Minggu atau Senin mereka bisa jalan-jalan ke mall. Kenapa saya tuh nggak bisa? Saya hanya studi, belajar. Tapi kok hidupnya kayak begini? Saya merasa nggak adil. Ya gimana saya mewartakan murid yang adil? Kalau saya merasa hidup saya juga nggak adil. Saya mengalami ketidakadilan dalam hidup saya. Dengan tokoh Marta, saya diajak untuk melihat hidup saya. Bahwa ada rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan disitulah penting sebuah rasa percaya. Saya juga nulis jurnal kok Ibu Bapak. Kalau Anda semua nonton video Bible Learning, sebetulnya saya lagi curhat. Oh, Chris. Iya. Sebetulnya itu bukan saya mau ngajarin orang lain, tapi itulah jurnal hidup saya. Kalau saya lagi ngomong tentang kejenuhan hidup, ya saya lagi jenuh bisa jadi. Kalau saya lagi ngomong misalnya kemarahan gitu ya, sebetulnya saya lagi mengolah hidup saya dibaca oleh firman Tuhan. Gitu. Jadi jurnal Romo Yosef itu Bible Learning itu sebetulnya tiap hari gitu. Siap. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Dedi Oktomio dari Kristus Salvator. Jadi yang utama justru memang dari buat jurnal, bagaimana bukan hanya jurnal biasa sih, tapi dibuat lebih dalam lagi. Seperti itu ya, maka kita akan bisa tetap bertumbuh. Baik, masih ada waktu sedikit untuk pertanyaan kedua. Nah ini pertanyaan yang come from far away, from Phoenix, Arizona, USA ya, Corpus Christi Catholic Church. Jauh sekali ya, Maria Pepe. Ini pertanyaannya saya bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Inggris saya kurang bagus soalnya. Bagaimana memulihkan rasa percaya kita setelah mengalami kebimbangan besar dalam hidup, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Romo? Oke, satu hal ya, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita jatuh dalam rasa percaya dengan Dia. Kayak Marta tadi, kayak Thomas, kayak Petrus, kayak tokoh-tokoh yang lain, mereka juga gagal. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus akan selalu mengasihi murid-muridnya dari awal sampai akhirnya nanti. Itu sebuah cambukan buat kita untuk ketika kita gagal, jatuh, bangkit lagi. Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang tidak pernah menyerah buat saya dan juga buat Anda. Tuhan mana lagi yang kayak gitu coba? Kalau Tuhan aja tidak menyerah buat seorang Yosef Susanto, Tuhan tidak menyerah buat Anda, masa kitanya nyerah? Itu kabar sukacitanya. Kalau Tuhan aja gak nyerah buat saya, berarti Tuhan tahu saya itu bisa, saya itu kuat, saya itu mampu, saya itu diberi rahmat yang cukup untuk bisa melewati pergulatan saya. Itu, maka Emmaus Journey, baca firman Tuhan itu sebetulnya sebuah semangat kehidupan. Dikala virus corona kayak gini, dunia porak-poranda, ya banyak orang jatuh pada sebuah rasa tidak percaya. Tapi ingatlah saudara-saudara, meskipun kita tidak percaya atau jatuh dalam ketidakpercayaan, Tuhan Yesus percaya pada diri kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. He never leaves us alone. Itu, wah, TOPBGT lah Tuhan kita itu. Kenali, baca dalam kegiatan-kegiatan Emmaus Journey itu. Kita diajak untuk belajar percaya dari firman Tuhan. Baik, I hope you can understand the answer from Father Joseph ya, walaupun dalam bahasa Indonesia tetap bisa mengerti. Ini orang Indonesia yang tanya ya, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Romo. Kayaknya masih ada waktu buat 2 pertanyaan lagi, boleh deh ya. Ini ada dari Petrus Supratman dari Tomang MBK. Romo Joseph, mengapa sih ada sebagian orang yang membaca kitab suci itu mudah sekali percaya langsung bertransformasi? Tapi ada sebagian lagi yang udah kayaknya baca mendengar banyak tapi sulit bertransformasi. Why gitu mau? Why? Cepat lambatnya kan itu kita ngelihat orang lain ya. Ya. Kalau kita belek kita tanya dalamnya orang itu juga kayaknya ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu kok pergulatan orang lain. Yang kita lihat, oh dia tuh kok enak banget ya, bahagia banget ya, sukacita banget. Mereka itu cuman nggak cerita aja sama kita. Pergulatannya mereka juga pasti ada gitu loh. Nah, yang menariknya adalah di dalam kitab suci ada begitu banyak tokoh-tokoh yang bertransformasi. Ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Si perempuan Samaria itu di pinggir sumur itu termasuk yang cepat. Oh, oke. Si Nikodemus, wah dia udah kayak lagu Ikke Nurjana tuh, jatuh bangun terus. Tapi nanti endingnya dia mampu tampil secara luar biasa. Petrus termasuk yang lama. Oh, Petrus juga lama ya itu. Gagal sampai di akhir Injil Yohanes. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali loh, hancur di situ. Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Itu sampai akhir baru dia jadi. Saudara-saudara terkasih, sebuah keindahan di dunia ini tidak pernah langsung jadi. Pelangi aja butuh hujan dulu sama sinar matahari. Ikan arwana, super red, itu aja nggak langsung lahir langsung merah, enggak. Bertahun-tahun dikasih makan yang baik, airnya baik, baru dia merah. Bunga, nggak langsung kita tanam bibit hari ini, besok langsung druk gitu. Enggak, semuanya selalu ada prosesnya masing-masing. Enjoy your process. That is the beautiful of life. The beauty of your life. Of our life. Jadi masing-masing itu ada prosesnya. Kenali prosesmu. Jangan hanya berfokus pada proses orang lain yang kita nggak tahu. Saya nggak bisa menjudge Christian. Christian, kamu tuh malas banget sih. Christian, kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu tuh begini. Kita nggak bisa. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tugas kita hanya mengingatkan tanpa menghakimi. Orang kan kalau udah diingetin kayak gitu, paling lu nggak tahu aja gitu. Betul. Lu nggak tahu aja pedihnya, lu nggak ngerasain aja kayak gitu. Maka kenali prosesmu. Bagaimana Tuhan memproses diri kita, terus keluarga kita, sampai nanti akhirnya dunia kita. Di wabah virus corona, gonjang-ganjing dari bulan Maret. Kalau kita tidak mendapat sesuatu, tidak bertumbuh dalam iman selama wabah virus corona, selama karantina di rumah, kita telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan. Waktu yang banyak dengan keluarga, dengan firman Tuhan, meskipun ya dompet juga ya makin tipis, meskipun juga pusing juga, tapi bagaimana diajak untuk mengandalkan Tuhan, itu prosesnya bagaimana. Kalau Anda nemu prosesnya, Anda bisa bercerita panjang lebar tentang kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. Memang dalam proses, ketika sedang diproses, jalaninya ya tengkurap-tengkurap, jalaninya ya nungging-nungging, nangis-nangis, jungkir balik. Tapi setelah mampu melewati itu semua bersama Tuhan, pada akhirnya senyumin. Dah. Ketika Anda sudah bisa tersenyum dengan hidup Anda, dengan masa lalu Anda, suka, duka, kegagalan, kematian, bahkan sakit penyakit, kebangkrutan, Anda sudah bisa tersenyum bersama Tuhan. Artinya Anda sudah mampu melewati satu proses. Apakah selesai? Belum, kayak Marta. Akan ada lagi proses lagi. Berakhirnya kapan? Nanti ketika di peti mati.
Never ending proses. Tuhan Ya. berikanlah istirahat. Dah, selesai di situ. Iya. Dalam ya. Ini saya merasa bersyukur sebelahnya persis nempel. Saya harap yang di rumah, yang ada di manapun Anda menonton versi YouTube ini juga mendapatkan sebuah pencerahan yang sama seperti saya. Karena barusan yang Romo sampaikan ini nyambung banget dengan pertanyaan dari teman kita yang bernama Maria Adriana Daisy Novianti dari HSPMTB. Ya, pertanyaannya Romo. Tangerang nih. Tangerang, Cengreng ya. Bagaimana saya bisa mengajak keluarga saya untuk percaya kepadanya dalam segala hal? Sedangkan saat ini saya sendiri sedang dalam proses percaya secara sempurna kepadanya. Jadi dia nggak pengen cuman sendiri tapi keluarganya juga. Padahal saya lagi proses nih. Gimana nih Mo kalau kayak gitu Mo? Ya, seperti Santo Paulus menegaskan, para murid juga menegaskan, para pengarang Injil juga menegaskan, untuk mengajak orang percaya dibutuhkan sebuah kesaksian. Bukan cuma kesaksian di mulut, ayo berdoa, ayo doa rosario, ayo ikut Emmaus Journey. Tapi diri sendiri males ikut Emmaus Journey. Kalau gitu kan orang lain akan, lah dia aja males ngapain ngajak-ngajak orang. Lihat, pewartaan, ajakan-ajakan kita sebegitu gencar sekalipun akan langsung tumbang ketika orang tidak melihat hidup kita sendiri berubah. Orang tidak melihat kesaksian dalam hidup kita. Diri kita ya masih begitu-begitu aja, masih suka mengeluh, masih suka ya males-males. Terus kita ngajak orang untuk Emmaus Journey. Orang pasti bilang, lu dulu dah benerin dah, baru bisa ngajak orang. Jadi pentingnya kesaksian hidup secara konkret. Dalam kehidupan konkret orang diajak untuk percaya. Sama kayak Marta tadi. Ketika di keluarga kita melihat, ternyata dia setelah betul-betul yakin sama Tuhan, ikut Tuhan, hidupnya berubah. Meskipun mungkin gajinya tetap, tapi selalu ada sukacita. Omongannya enak didengar, selalu ada harapan, selalu ada optimis dalam Tuhan. Kata-katanya membahagiakan, tidak cuma mencela, mengkritik, bukan cuma kutuk juga, tapi berubah. Itu mah gak usah diajak, mereka udah langsung daftar sendiri kok. Aku mau kayak mamaku aku mau kayak anakku, kayaknya enak yang ikut Yesus ya. Gitu. Maka ya sebelum kita mewartakan keluar diri dulu. Percayakah kamu akan hal itu? Itu yang diulang-ulang sama Yesus. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan contoh nyata dalam hidup kita. Begitu ya Mo ya? Karena action speaks louder than words. Dan ketika itu ada satu kunci tulus. Oh, oke. Banyak tuh kita jadi show off jatuhnya gitu. Oh iya benar-benar, jangan sampai. Jatuhnya kayak ekstrem lain show off. Wow, begitu rajin ketika dilihat orang atau untuk dinilai orang. Kalau kita tidak punya ketulusan dalam melakukan semuanya itu, hanya akan mendatangkan kekecewaan. Ketika usaha kita tidak dihargai, ketika kita udah berubah, tapi orang tetap nyinyir sama kita, itu bakal kecewa. Tapi kalau ada ketulusan, memang betul-betul aku baca kitab suci bukan untuk dilihat keluargaku, tapi aku mau berrelasi dengan Tuhan, dan dari relasi itu aku berubah. Mau orang tengkurap kayak, mau orang nyinyir kayak, mau orang ngomong apa kayak, aku tulus gitu loh. Itu untuk menghindari show off. Ketulusan dalam contoh hidup, dalam contoh perbuatan itu akan membuat orang lain juga bisa berubah dan percaya. Begitu Semua ya? yang tulus itu akan indah pada waktunya kok. Oh, siap. Contoh tuh para ibu. Saya yakin kalau ibu-ibu didik anaknya kagak tulus, bakal kecewa. Tapi satu yang kita bisa belajar dari perempuan yang namanya ibu itu tulus. Dari sejak dalam kandungan aja itu mau muka anaknya bentuknya kayak apa udah jatuh cinta sama anak di kandungan kan. Ketika dia nyusuin begadang-begadang, dia nggak pikir itu anaknya nanti 20 tahun lagi ngelawan apa kagak. Itu tulus. Ketulusan akan menghasilkan sebuah keindahan pada waktunya. Jadi ketulusan itu sangat penting ya teman-teman Emmausar ya. Baik, masih ada waktu, saya ketemu pertanyaan dari Pudensia Hartini, Paroki Tangerang. Selamat pagi Romo, saya mau bertanya nih. Kenapa sih menyimak isi Alkitab tuh agak sulit dipahami ya? Dan bagaimana caranya supaya rasa khawatir berlebihan saya itu juga bisa diatasi gitu loh?
Mohon pencerahannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Yang satu, Memahami kitab suci menurut dia tuh sulit gitu loh. ya, Dan kedua mungkin akibatnya karena nggak ngerti-ngerti, saya jadi khawatir berlebihan. Mungkin yang saya tangkap gitu ya. ya, ada sebuah rahmat yang terjadi di wabah virus corona. Ketika semuanya serba online, Online. dunia menjadi borderless tanpa batas. Ada banyak di YouTube itu penjelasan-penjelasan dari romo-romo yang romo kayak umat kayak atau bapak uskup sekalipun tentang kitab suci, tentang iman Katolik yang siap membimbing kita, tinggal kita pilih. Maka kesulitan itu ya saya sadari memang tidak mudah membaca kitab suci, tidak mudah untuk memahaminya. Sebab kalau kita baca secara harafiah kita bisa jatuh kepada radikalisme. Padahal kitab suci tidak bisa dibaca secara harafiah begitu saja. Memang ketika seorang Emmauser membaca, hormatilah ayahmu, ibumu. Itu mah nggak usah ditafsir macam-macam, iya langsung ngerti. Orang yang bekerja keras akan mendatangkan berkat, iya kita ngerti. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab dialah yang mempunyai kerajaan surga. Mulai pusing. Apa nih? Gimana caranya miskin kok bahagia? Nah itu. Ya. Butuh penafsiran. Nah, di media sosial atau di kursus-kursus kitab suci itu disediakan. Maka seorang Emmauser jangan berhenti, jangan berpuas diri hanya dengan menjadi Emmauser saja. Ikuti kursus-kursus, ikuti webinar-webinar, ikuti segala macam yang ada di sekitar kita. Belajarlah. Belajar untuk percaya juga salah satunya adalah belajar kitab suci. Untuk bisa mengerti ini, kuasai konteksnya dulu, seluk-beluknya, pemahaman dasarnya bagaimana gitu. Salah satunya adalah di Bible Learning with Father Joseph. Silakan di like, di subscribe. Cakep ya. Iklannya di ending gitu ya. Bagus. Promosinya terselubung. Tapi oke, boleh. Cari sumber tapi yang memang benar-benar kredibel ya Romo ya. Jangan sampai juga kita salah pilih sumber karena takutnya menyesatkan juga. Oke? Dengan Semoga. online ini memang ada begitu banyak sekali di internet. Ya. Nah, kebijakan untuk memilih. Satu, kita tahu siapa yang berbicara, dari mana dia. Kalau saya pribadi ya, saya nggak bermaksud menjelekkan yang kiri atau kanan ya. Oke. Saya nggak pernah bilang tafsiran orang itu jelek. Tapi prinsip saya adalah kitab suci ini menyatukan, bukan memecah belah. Ketika belajar kitab suci, kita menemukan rasa damai, persaudaraan dengan yang lain. Itu buahnya. Tapi kalau baca kitab suci malah jadi berantem, debat-debat, Ya. prosesnya coba tolong didalami lagi. Atau ya setiap orang beda-beda. Saya nggak bilang mereka salah atau saya yang benar atau saya yang salah. Tapi kalau bisa baca kitab suci itu membuat kita merasakan kasih Allah yang hadir dalam betul-betul realitas hidup kita. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke. Masih bisa satu lagi dari Linda Lestari, Santo Kristoforus. Pertanyaannya, bagaimana caranya nih kita selaku komunitas Emmaus Journey bisa memberi warna bagi pelayanan di dalam paroki sebagai bagian dari kehidupan menggereja? Wah ini kayak pertanyaan esai mau skripsi nih. Bagaimana caranya komunitas Emmaus Journey dapat memberi warna bagi pelayanan di dalam paroki sebagai bagian dari hidup menggereja? Terima kasih. Sebetulnya ini ada kaitan sama yang nanti sesi kedua ya. Wah. Kehadiran Emmaus Journey di Kuskupan Agung Jakarta adalah sebuah rahmat dari Allah. Adalah sebuah karya Roh Kudus. Ketika melihat umat beriman yang 30 tahun yang lalu masih asing dengan kitab suci, bisa dihitung berapa orang Katolik yang ke gereja itu, misa itu bawa kitab suci coba. 30 tahun yang lalu. Masih sangat jarang. Masih jauh kitab suci. Tetapi kalau sekarang saya sebagai ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci, ketika saya lihat foto di Facebook misalnya, ada sekelompok Emmauser sedang bersharing baca kitab suci bersama-sama, itu saya tuh sampai menitikan air mata kok. Betapa saya melihat Emmaus Journey telah membuat atau membantu gereja dalam memperkenalkan kitab suci, keakraban kitab suci di tengah-tengah umat. Umat jadi baca kitab suci, umat jadi ngomongin kitab suci, nggak ngomongin yang segala macam tetek bengek yang nggak penting. Itu buat saya
kehadiran Amos Journey di KAJ itu sudah sebuah rahmat, sudah bisa mewarnai, dan kita berharap setelah 20 tahun bisa dikenal, bisa dikembangkan juga, bisa juga diterima di paroki-paroki lain, dan juga bisa bekerja sama dengan seksi-seksi yang lain di paroki. Triknya adalah ketika ada 2-3 orang berkumpul baca firman Tuhan, yang paling gerah, yang paling panas siapa? Si setan, si iblis. Maka si kuasa jahat ini akan bekerja dalam kelemahan-kelemahan pribadi. Kulik, jedernya di mana, bolongnya di mana, lemahnya di mana. Itulah yang sering kali terjadi secara realita dalam kehidupan menggereja. Sehingga orang sakit hati, marah-marah, udah gak mau lagi. Nah itu, setan akan bertepuk tangan paling kencang di situ. Maka kalau kita membiarkan ada perpecahan, ada permusuhan, ada kebencian, iri hati dan dendam, mungkin harus betul-betul ini nih gerak roh jahat. Lawan sama firman Tuhan, gitu, jangan dibiarin.